Suatu kerugian dapat dihindari apabila penyedia produk atau layanan kesehatan selalu menempatkan diri mereka di posisi pelanggan, serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan pelanggan sebelum menjual dan memberikan produk serta layanan mereka. Kerugian fatal atas adanya kesalahan dalam praktik bisnis di sektor kesehatan adalah hilangnya nyawa seseorang yang mungkin kita cintai. Ini cerita tentang Tommy. Tommy saat ini sedang bekerja sebagai manajer pengadaan di sebuah rumah sakit swasta. Semuanya bermula ketika Tommy menyelenggarakan pengadaan untuk pasokan produk obat diabetes terbaru. Tommy dihubungi oleh Bella, teman lamanya saat kuliah yang saat ini bekerja sebagai manajer penjualan dari Vals Pharma. Vals Pharma adalah salah satu perusahaan pasokan produk obat terbaru. Pada pertemuan tersebut, Bella menawarkan Tommy untuk bekerja sama. Jika Vals Pharma menang tender, maka Tommy akan menerima komisi sebesar 5% dari total nilai pengadaan tersebut. Terlebih lagi, Bella menjamin keaslian dan mutu atas pasokan obat dari perusahaannya dengan harga yang jauh lebih murah dibanding perusahaan lainnya. Tommy awalnya menolak. Namun Bella terus membujuk dan bahkan menawari Tommy akan mendapatkan sebuah sepeda motor terbaru sebagai hadiah. Tommy tergiur dan akhirnya menerima tawaran kerjasama tersebut. Vals Pharma akhirnya menang dalam pengadaan tersebut tanpa melalui proses pengecekan kualitas yang menyeluruh dan teliti. Produk obat yang dipasok oleh Vals Pharma ke rumah sakit mulai diresepkan dan digunakan oleh para dokter untuk mengobati pasiennya. Sonia adalah salah satu pasien diabetes di rumah sakit yang menggunakan obat dari Vals Pharma. Di beberapa hari pertama, Sonia mengkonsumsi obat, semuanya terasa baik-baik saja. Namun di hari kelima, Sonia mengalami demam tinggi dan sesak di bagian dada karena penggunaan obat tersebut. Sonia dan keluarga merasa ada yang salah pada obat yang diberikan. Sonia segera dilarikan ke rumah sakit dan keluarganya protes kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pengecekan dan mendiagnosa penyebabnya. Keluarga juga menyampaikan kecurigaan karena beberapa pasien diabetes yang mengkonsumsi obat tersebut mengalami hal serupa. Akhirnya, keluarga para korban menggugat pihak rumah sakit dan Vals Pharma ke pengadilan. Hasil sidang menyatakan bahwa obat yang disediakan adalah obat palsu. Bahkan proses pengadaan terbukti tidak transparan. Setelah ditelusuri, terbukti bahwa Vals Pharma melakukan tindakan suap terhadap Tommy dalam proses pengadaan. Cerita Sonia dan keluarga lainnya bisa berakhir sangat berbeda. Andai saja seluruh pihak memiliki integritas dan transparansi dalam bekerja. Dengan integritas yang kuat, penyedia seharusnya tidak memberikan gratifikasi dan keuntungan kepada pihak pengadaan rumah sakit. Selain itu, obat yang diberikan juga harus dipastikan dengan kualitas terbaik, asli, sudah teruji secara klinis, dan disahkan peredarannya. Pihak rumah sakit juga harus melaksanakan pengadaan secara transparan, serta melakukan proses pemeriksaan untuk memastikan keaslian dan kualitas obat yang akan dibeli. Tentunya, pihak penyelenggara juga harus memiliki integritas yang kuat untuk menolak suap dan gratifikasi yang ditawarkan oleh vendor. Masyarakat didorong untuk mencari informasi perihal obat dan penggunaannya melalui sumber yang benar dan terpercaya. Misalnya, bertanya pada dokter saat sedang berobat, serta berperan aktif dalam melaporkan setiap praktik yang tidak sesuai dengan integritas dan transparansi dalam sektor kesehatan kepada pihak yang berwenang. Jika semua proses dilakukan sesuai dengan standar kepatuhan yang baik dan benar, maka kinerja layanan rumah sakit, dokter, dan vendor dapat menjadi optimal sehingga Sonia tidak akan mengalami efek samping penggunaan. Dan kasus obat palsu dari perusahaan Bella yang merugikan tidak akan terjadi. Tidak hanya Sonia, jutaan masyarakat lain juga dapat tertolong nyawanya dengan penerapan integritas dan transparansi dalam sektor kesehatan.